Perkenalkan, nama saya Nathaniel Galang Pratama, NIM 20030224034 dari jurusan Fisika kelas E. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya tentang jawaban UTS Pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah menjelaskan tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga tercantum di dalam SK Dirjen Dikti Nomor 38 Dikti Cap 2003 ialah guna menunjukkan arah tujuan pada moral dan diharapkan dapat terrealisasi di kehidupan bermasyarakat setiap hari, yakni tingkah laku yang memperlihatkan iman serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan masing-masing bertingkah laku kerakyatan dengan selalu mendahulukan kepentingan umum. Tujuan pendidikan Pancasila diantaranya 1. Memiliki keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki sikap kemanusiaan yang adil juga beradab kepada orang lain dengan selalu memiliki tenggang rasa di tengah kemajemukan bangsa. Yang ketiga, menciptakan persatuan bangsa dengan tidak bertindak anarkis yang dapat menjadi penyebab mundurnya Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, menciptakan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai keadaan yang mufakat. Nomor 5, memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial dalam bermasyarakat. Dengan adanya pendidikan tentang Pancasila menjadi sebuah sasaran dalam usaha untuk mengerti, memahami, serta mendalami makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia dan juga mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat sesuai dengan cita-cita serta tujuan nasional seperti yang tertera dalam pembukaan UUD 1945. Nomor 2, mengidentifikasi landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Terdapat 4 landasan dalam pendidikan Pancasila, yaitu 1. Landasan historis. Landasan historis memiliki arti Pancasila yang didasarkan menurut sejarah atau histori bangsa Indonesia. Pancasila digali dari bangsa Indonesia yang memang sudah tumbuh serta berkembang semenjak lahirnya bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang berhasil didapatkan itu berasal dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia tak akan pernah bisa dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, landasan kultural. Landasan kultural memiliki arti Pancasila yang didasarkan pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila menjadi salah satu pencerminan budaya bangsa, sehingga harus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Secara kultural, unsur-unsur Pancasila itu terdapat dalam adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, agama, kepercayaan, dan kemudian yang dimiliki negara Indonesia secara umum. Yang ketiga, landasan yuridis. Landasan yuridis ini merupakan landasan yang berdasar atas aturan yang dibuat setelah melakukan perundingan dan permusyawaratan. Pada alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945 menjadi landasan yuridis konstitusional antara lain yang ada di dalamnya terdapat rumusan dan susunan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan benar serta otentik yang mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang keempat, landasan filosofis. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar filsafat negara. Maka dalam aspek penyelenggaraan negara harus bersumber terhadap nilai-nilai Pancasila
termasuk juga dalam sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia. Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan suatu negara merupakan bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Maka aspek negara harus bersumber terhadap nilai-nilai Pancasila yang juga mengandung hal-hal tersebut. Nomor 3, mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Menurut sumber tim materi Pancasila Dikti dijelaskan bahwa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai sejak zaman dahulu. Wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, 1. Percaya pada Tuhan dan bertoleransi. 2. Gotong royong. 3. Musyawarah. 4. Solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Inti nilai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu sudah mencerminkan adanya hakikat penanaman nilai-nilai Pancasila dalam beberapa kehidupan religi, sosial, budaya, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial yang adil berdasarkan kerukunan dan kekeluargaan. Nomor 4, mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Nilai-nilai Pancasila pada kerajaan tradisional awal adalah yang pertama, nilai Pancasila pada kerajaan Sriwijaya adalah sila pertama, agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India dengan mengirimkan para pelajar untuk belajar ke India. Yang ketiga, kerajaan Sriwijaya menerapkan konsep kepulauan sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Untuk sila keempat, kerajaan memiliki kedaulatan yang luas. Sila kelima, pemakmuran rakyat lewat jalur pelayaran dan perdagangan. Untuk nomor 2, nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan Majapahit. Sila pertama, agama Buddha dan Hindu hidup secara berdampingan dengan damai. Sila kedua, terwujudnya hubungan yang baik dengan kerajaan asing seperti Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja pada masa Raja Hayam Wuruk. Untuk sila ketiga, terwujudnya keutuhan kerajaan khususnya lewat Sumpah Palapa. Sila keempat, terbentuknya tatanan pemerintahan dan dalam kehidupan masyarakat telah menumbuhkan adat bermusyawarah untuk mufakat dalam memutuskan suatu masalah. Sila kelima, berdirinya kerajaan yang ditopang kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Kemudian nilai Pancasila pada masa kerajaan Singosari adalah sila pertama, memeluk agama Buddha. Untuk sila kedua, terbuka dengan budaya asing yang masuk. Sila ketiga, ingin mempersatukan Nusantara. Sila keempat, rakyat hidup makmur. Sila kelima, tidak membeda-bedakan kedudukan. Nomor 5, tentang mendeskripsikan proses perumusan Pancasila. Kronologi proses perumusan Pancasila. Pada tanggal 7 September 1944, proses perumusan dan pengesahan Pancasila dimulai sejak Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Pada tanggal 7 September 1944, Jepang mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari yang direncanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Pada tanggal 29 April 1945,
Gubernur Pemerintah Bala Tentara Jepang di Indonesia atau Gonseikan membentuk Dokuritsu Zunbi atau Oshika atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat BPUPKI. Tugasnya menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Lalu pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI dilantik oleh Gonseikan yang diketahui oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat. Tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, sidang 1 BPUPKI mempersiapkan rancangan dasar negara Indonesia Merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato dan mengajukan usul tentang konsepsi dasar filsafat negara Indonesia yang diberi nama Pancasila. Selanjutnya, tanggal 13 Juli 1945, Panitia Perancangan Hukum Dasar berhasil menghimpun usulan penting. Lalu, tanggal 14 Juli 1945, pukul 3 sampai dengan pukul 6 malam, sidang mendengarkan laporan hasil kerja Panitia Perancangan Hukum Dasar. Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan konsep perancangan hukum dasar beserta penjelasannya dan usul Drs Muhammad Hatta tentang hak-hak asasi manusia. Tanggal 16 Juli 1945, menyetujui dan menerima rancangan hukum dasar yang diajukan oleh Panitia Perancang Hukum Dasar. Dengan ditutupnya sidang BPUPKI yang kedua, maka tugas BPUPKI dianggap selesai. Kemudian dibubarkan untuk melanjutkan tugasnya BPUPKI, maka dibentuklah PPKI. Tanggal 9 Agustus 1945, PPKI dibentuk. PPKI adalah badan pembentukan pemerintahan Jepang, tetapi bukan alat pemerintahan Jepang sebab tanggal 17 Juli 1945, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945, pukul setengah 11 atau 10.30 dimulai sidang pleno membahas naskah rancangan hukum dasar dan pengesahan UUD. Keenam, menganalisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, sidang pleno dimulai pukul setengah 12 dengan acara pokok membahas rancangan hukum dasar atau Piagam Jakarta, termasuk rancangan preambul hukum dasar untuk ditetapkan menjadi UUD suatu negara yang telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Beberapa penyempurnaan dilakukan dalam pengesahan Undang-Undang Dasar Negara yang sebelumnya merupakan rancangan pembukaan yang termuat di dalam Piagam Jakarta, yang isi penyempurnaannya antara lain: 1. Dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pada alinea keempat yang memuat sebutan Allah kemudian dirubah menjadi Tuhan, sesuai dengan permintaan anggota utusan dari Bali, Mr. Igusti Ketut Puja. Yang kedua, penggunaan hukum dasar digantikan dengan undang-undang dasar. Pada kalimat berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan dirubah menjadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah disempurnakan UUD 1945, disahkan secara resmi pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yakni sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terdiri dari 4 alinea yang berintikan pernyataan kebulatan tekad bangsa Indonesia dalam menentukan perjuangan dan nasib bangsa Indonesia dalam masa selanjutnya dan berperan serta dalam perdamaian dunia yang menentang bentuk-bentuk penjajahan ataupun kolonialisme di muka bumi ini.
Dan pada alinea keempat dinyatakan pula rangkaian susunan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari susunan urutan Pancasila tersebutlah yang sah dan benar yang kemudian menjadi dasar negara Republik Indonesia yang mempunyai kedudukan konstitusional serta telah disepakati oleh bangsa Indonesia sebagai komunitas nasional yang merupakan perwakilan dari seluruh bangsa Indonesia. Terus soal nomor 7 menjelaskan pengertian kedudukan UUD sebagai konstitusi, sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis. UUD 1945 mengandung pengertian: 1. Bersifat mengikat, baik bagi penyelenggara negara, lembaga kemasyarakatan maupun seluruh warga negara. Yang kedua, UUD 1945 berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara. Yang ketiga, UUD 1945 berfungsi sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Yang keempat, setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dan berpedoman pada UUD 1945. Untuk soal nomor 8, menjelaskan fungsi UUD bagi negara. Fungsi Undang-Undang Dasar bagi negara adalah ditujukan untuk menjamin perlindungan hukum atas hak-hak para warga negaranya. Dari segi pemerintahan, maka Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti dan tertentu. Soal nomor 9 menjelaskan sistematika UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Sistematika UUD NRI 1945 sebelumnya dilakukan amandemen memiliki sistematika sebagai berikut. 1. Pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar 1945. 2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal ditambah 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Sistematika UUD NRI 1945 setelah dilaksanakannya amandemen sebanyak 4 kali menjadi sebagai berikut. 1. Pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar 1945. 2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Untuk implementasi dari nomor 1 sampai nomor 9 adalah nomor 1, sebagai mahasiswa atau pelajar, Pancasila sangat penting untuk dipelajari dan dipahami agar saya bisa berkehidupan dan berkemasyarakatan sesuai dengan cita-cita serta tujuan bangsa Indonesia. Yang kedua, penerapan saya adalah memahami historis serta kultur bangsa Indonesia agar mengetahui sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga, ikut gotong royong bersama di lingkungan tempat tinggal saya. Yang keempat, bersikap toleransi dengan teman yang mempunyai kepercayaan yang lain dengan saya. Yang kelima, menghargai para pahlawan yang telah memberikan Indonesia kemerdekaan dengan mengenang jasa-jasanya. Yang keenam, mentaati peraturan-peraturan UUD 1945. Yang ketujuh, menerapkan norma-norma yang berlaku di lingkungan sekitar dengan berbuat yang positif. Yang ke-8, mematuhi UUD 1945 dan apabila diberi tugas harus diselesaikan dengan baik dan tidak menyelewengkan tugas. Yang ke-9, melakukan perubahan atau revisi pada tugas jika dirasa kurang benar.
Demikian dari saya, terima kasih.